Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya misa Natal siang hari ini sudah ada rekan Anissa Rizkia di Gereja Katedral Jakarta. Ya Anissa, bagaimana situasi terkini atau suasana terkini misa Natal pada hari ini? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, untuk misa Natal di sesi pertama tadi sudah dilangsungkan begitu pada pukul 8:30 hingga 9:30 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana misa di sesi pertama ini berjalan begitu hikmat dan juga lancar. Dan seluruh jemaat yang tadi mengikuti sesi pertama sudah diperkenankan untuk meninggalkan area gereja katedral, yang saat ini kita akan menantikan kedatangan para jemaat untuk mengikuti sesi kedua, yaitu yang akan dilangsungkan pada pukul 11 siang. Dan kalau dilihat begitu ya, situasi saat ini di gereja katedral masih dilakukan pengamanan ketat, dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga tim internal dari gereja, yaitu total ada 147.000 personil gabungan yang dikerahkan sejak beberapa hari kemarin hingga hari ini. Pengamanan begitu ketat, tidak hanya untuk para jemaat begitu ya, tapi juga para awak media yang masuk ke kawasan gereja katedral Jakarta ini. Dan kalau saya bisa gambarkan begitu, situasi saat ini memang kondisinya gereja saat ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan dari jemaat umat Kristiani yang akan mengikuti sesi kedua, yang mana gereja katedral ini akan mengadakan 4 sesi misa di perayaan Natal kali ini, yang tadi pagi sudah dilangsungkan. Dan nantinya di jam 11, kemudian di jam 4 sore, dan juga di jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan hingga hari ini, menurut informasi yang kami dapatkan, di setiap sesinya nanti akan diikuti oleh 5.000 jemaat, yang mana dari pihak Gereja Katedral telah melakukan open registrasi untuk jemaat yang akan mengikuti misa pada hari ini. Adapun tema yang diangkat yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Sabrina dan juga pemirsa, ada sesi khusus yang diperuntukkan untuk para lansia yang nantinya akan digelar pada pukul 4 sore. Selain itu juga tema yang tadi diangkat ini juga ditorehkan begitu ya, dituangkan menjadi sebuah gambaran tema, yang mana ornamen-ornamen yang dipasang begitu ini begitu sederhana dengan nuansa alam, yaitu berwarna coklat dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang, Sabrina. Di antaranya ada batok kelapa, kemudian ada karung beras yang memang sengaja dipasang oleh pihak gereja ini sebagai salah satu komitmen gereja untuk terus menggunakan bahan-bahan daur ulang dalam pernak-pernik Natal di tahun ini. Untuk saat ini memang kalau saya bisa gambarkan juga, situasi arus lalu lintas memang tidak diberlakukan rekayasa arus lalu lintas, karena memang untuk volume kendaraan saya bisa katakan ini ramai lancar di sekitaran area gereja katedral Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan kepada Sabrina yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelaksanaan ibadah Natal GPIB terbagi menjadi 3 sesi. Pada ibadah tahun ini, GPIB mengusung tema yang selaras dengan kejadian bencana di Sumatera dan Jawa Timur. GPIB Immanuel Jakarta akan menggelar ibadah Natal hari pertama ini pada Kamis pagi. Ibadah sesi pertama dijadwalkan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Ibadah hari Natal tahun ini di GPIB Immanuel Jakarta mengangkat tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Tema tersebut menjadi dasar pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah Natal yang digelar sepanjang hari. Tema tersebut juga selaras dengan bencana yang terjadi di Sumatera dan Jawa Timur. Nantinya saat khotbah akan dipanjatkan doa untuk seluruh korban terdampak.
Pemirsa, pelaksanaan ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta Pusat akan terbagi dalam 3 sesi yang berbeda. Di sesi pertama akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian diikuti di sesi kedua di pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana pada sesi kedua ini akan dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sesi ketiga ini di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada tahun ini GPIB mengusung tema Allah memulihkan seluruh ciptaannya, di mana ini mengangkat dari yang terjadi di Indonesia, bencana yang di Sumatera Barat, kemudian juga di Jawa Timur, dan juga pastinya nanti saat khotbah akan disampaikan doa untuk seluruh korban dari bencana yang terjadi di Sumatera dan juga di Jawa Timur. Dan GPIB pada tahun ini di ibadah Natal akan menerima sebanyak 500 untuk jemaat yang hadir, baik yang hadir di sini maupun juga nantinya akan dilaksanakan secara hybrid atau live streaming di YouTube dari GPIB. Dan juga untuk kantung parkir di sini juga sangat tersedia. Kemudian untuk pengamanan juga pastinya sudah terlihat ada pengamanan, di mana ada posko pengamanan Natal dan Tahun Baru yang lokasinya tepat berada di depan gerbang GPIB Immanuel. Dan kami juga sudah melihat beberapa personil sudah diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Natal pada hari ini. Dan memang saat ini untuk beberapa jemaat juga sudah hadir, dan pastinya untuk pelaksanaan ini lebih aman lagi karena dari Listio Sigit juga sudah menyampaikan bahwa memang pada tahun ini ia menurunkan sebanyak 147.000 personil untuk mengamankan dari pelaksanaan Natal dan juga Tahun Baru di tahun ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Laksana iNews melaporkan. Jemaat Gereja Katolik di Kota Metro Lampung menyulap limbah ban mobil dan botol oli menjadi pohon Natal yang cantik. Penggunaan barang bekas digunakan jemaat sebagai bentuk peduli lingkungan. Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Metro Lampung memanfaatkan limbah untuk disulap menjadi puluhan pohon Natal yang cantik. Jemaat memanfaatkan limbah ban mobil yang disusun menjadi pohon Natal setinggi 2 meter. Ban dicat dengan warna hijau lengkap dengan lampu hiasan serta manusia salju. Jemaat gereja juga berkreasi dengan menggunakan botol oli bekas berwarna-warni yang dibentuk dengan berbagai ornamen. Penggunaan limbah bekas untuk pohon Natal tidak hanya untuk menghemat biaya, namun juga sebagai simbol mencintai lingkungan. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu Tahun Cinta Kehidupan dan Lingkungan Hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan. Dalam perayaan Natal 2025, total 39 pohon Natal berbahan baku limbah berdiri menghiasi lingkungan gereja yang dibuat 2 minggu sebelum perayaan Natal. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.